Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Ulangi, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Sekali lagi, kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Ya, udah siap ngaji? Udah disiapin buku dan pensilnya? Sudah ya? Ya. Ya, disiapin buku pulpennya. Kita mau ngaji, kita mau belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Anak soleh, alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi makan dan minum kita? Allah. Ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Allah ya. Maka kita semuanya ibadahnya, menyembahnya harus kepada Allah saja. Ya, alhamdulillah Allah jadikan kita anak-anak yang beragama. Apa agama kita? Islam. Ayo ulangi lagi. Apa agama kita? Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita jadi orang Islam. Kita jadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Baik, anak-anak yang saleh dan salehah, kita akan belajar tentang ibadah yang sangat penting. Ada yang tahu ibadah apa? Salat. Iya, pinter ya. Padahal Abi Sofia nggak ngasih tahu ya, tapi kalian sudah tahu. Ibadah apa tadi namanya? Salat. Siapa yang sudah salat asar? Ayo. Siapa yang sudah salat asar? Tangannya diangkat. Siapa yang udah salat asar? Tuh ya. Ada yang dorong, ada yang belum. Nah, kalau mau ngaji, salat asar dulu ya. Iya. Kita akan belajar tentang keutamaan salat. Maka ketika nanti kalian sudah belajar, sudah tahu, oh ternyata salat itu keutamaannya banyak, sangat penting. Nah, setelah kalian sudah tahu, maka setelah ini kalian harus rajin sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, ayo, semuanya dicatat. Keutamaan sholat. Nah, tulis. Keutamaan sholat. Nah, ya, keutamaan sholat. Sholat itu sangat penting. Yang perintahkan kita untuk sholat siapa? Allah. Allah memerintahkan kepada anak-anak, nah kepada ibu dan bapak, supaya ibu dan bapak itu nyuruh anaknya sholat
Nah, ketika anak itu umur berapa tahun ya? Satu. Hah? 15. 10. Ayo, yang benar berapa? Iya. Pokoknya ketika anak itu umur berapa? Umur 1 tahun mah belum bisa jalan. Kan kalau sholat harus berdiri. Nah, perhatikan. Allah memerintahkan orang tua supaya anaknya sholat ketika anak itu umurnya 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah harus sholat. 6 tahun kalau sudah sholat, bagus. 5 tahun udah belajar sholat, bagus. 2 tahun. Iya, 5 tahun ya. Kalian 5 tahun udah diajarin sholat, 6 tahun udah diajarin tata cara sholat. Wah, bagus ya. Ketika umurnya 7 tahun udah rajin sholat. Kalau yang laki-laki sholatnya di mana? Masjid. Hah? Iya, ya. Coba, ada yang tahu ini kisah asal muasal diperintahkannya ibadah sholat 5 waktu pada kisah apa ya itu ya namanya? Hah? Kisah apa? Yang Nabi Muhammad SAW malam-malam lagi di rumah, ada yang datang malam-malam. Ada yang datang, ada yang ngajak jalan-jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu adanya di mana? Palestina. Masjidil Aqsa, sholat ya kan. Habis dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Kiak, naik pertama, kedua, sampai langit yang ke-7. Iya diajak jalan-jalan malam-malam. Di atas langit ke-7 Nabi ya diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah ingin ngomong langsung ke Nabi untuk apa? Supaya umat Islam mengerjakan sholat yang 5 waktu. Itu peristiwa apa ya? Isra Mi'raj. Malam-malam Nabi diajak jalan-jalan. Allah ingin ngomong langsung, ingin memerintahkan supaya Nabi Muhammad sama umat Islam sholat 5 waktu. Ya, itu peristiwa Isra Mi'raj ya, menunjukkan ibadah sholat itu ibadah yang sangat penting. Sampai-sampai Allah ingin menyampaikannya secara langsung. Baik, ayo anak soleh. Ayo menghadapnya ke depan. Keutamaan sholat yang nomor 1. Menghapus dosa. Menghapus dosa. Ayo, menghapus dosa. Ayo, jangan senderan ya, jangan senderan. Jangan senderan tembok. Menghapus dosa. Ya. Salat itu anak-anak soleh dan solehah keutamaannya bisa menghapus dosa.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Coba perhatikan, kalau misalnya kalian para sahabat mandi ya di depan rumah kalian, di depan rumah kalian ada kali sungai yang bening, kemudian sehari mandinya 5 kali, kira-kira badannya masih ada kotoran nggak mandi 5 kali? Nggak ada. Begitu pula kata Nabi, ibadah sholat sehari berapa kali? Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu diibaratkan kata Nabi seperti orang mandi 5 kali, bersih badannya. Kalau orang sholat bersih dosa-dosanya. Setiap kita sholat asar misal tadi, Allah hapuskan dosa-dosanya. Nanti sholat maghrib dosanya dihapuskan lagi, terus seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Nah, siapa yang ingin dosanya dihapus sama Allah? Ya. Coba nanti kalau kita di akhirat ketemu Allah, dosa-dosa kita udah dihapus sama Allah, kira-kira masuk surga atau neraka? Surga. Tapi kalau ketemu Allah dosanya banyak banget, masuk surga atau neraka? Neraka ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus rajin sholat ya. Semakin rajin sholat, dosa-dosa kita ya semakin bersih, dosa-dosanya dihapus sama Allah gitu ya. Perhatikan anak-anak yang soleh dan solehah, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat ya. Kalau kalian hari Jumat siang-siang sholat apa? Yang laki-laki sholat Jumat, kemudian ke Jumat yang depannya lagi ya, yang Jumat yang berikutnya, kemudian bulan Ramadan ya. Dari bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan, itu semua menghapus dosa-dosa. Iya, silakan. Ya, ayo anak soleh. Ya, perhatikan. Ya, jadi yang pertama apa keutamaan sholat? Menghapus dosa. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak sekali. Banyak sekali. Coba Abi Sofia kemarin sudah ngasih tahu kita belajar tentang adab berbicara. Ada yang di luar kalau berbicara, kalau ngomong masih kata-kata yang tidak baik, ada nggak? Kan udah belajar. Masih ada yang ngomongnya buruk? Jangan ya. Kita udah belajar. Ya. Udah belajar. Coba Abi Sofia mau lihat catatannya, coba dibuka. Ada berbicara. Ada catatannya? Ada catatannya enggak? Coba dibaca. Ada berbicara. Satu apa? Apa? Menjaga lisan. Ada berbicara, menjaga lisan, lisannya dijaga, jangan ngomong yang jelek-jelek. Yang kedua apa? Iya, kalau mau berkata harus yang baik. Kalau nggak berkata baik, lebih baik diam. Yang ketiga apa? Iya, orang kalau berkata baik itu sedekah berpahala. Ya, kita udah belajar, tidak boleh berkata yang jelek-jelek, nggak boleh berkata yang tidak baik, lebih baik diam daripada berkata yang jelek.
Kemudian kalau berkata baik itu adalah sedekah ya. Udah belajar harus diamalkan ya. Jangan selesai ngaji kemudian ngomongnya yang tidak baik. Tidak boleh ya. Seperti ini. Kita belajar keutamaan sholat. Udah tahu kalau sholat itu menghapus dosa-dosa kita yang sangat banyak. Maka setelah ngaji harus rajin sholat. Ayo perhatikan. Terus ketika sholat, ayo nih, yang laki-laki. Ya, Abi Sofia seneng banget kalian itu sholatnya di masjid. Alhamdulillah. Nah, tinggal perhatikan. Ketika sholat di masjid tidak boleh bercanda. Gak boleh berisik. Gak boleh lagi sholat Allahu Akbar ngobrol sama temennya. Gak boleh, ya. Kalau mau bercanda di mana? Di luar. Di dalam masjid tidak boleh bercanda, ya. Kalau di dalam masjid, kalau sholat harus yang tenang, yang baik, dibaca bacaannya. Ayo, anak soleh. Perhatikan, kalau sholat harus tenang, harus diam. Tidak boleh bercanda, berisik, ngobrol. Ya? Paham ya? Nah. Ya, itu keutamaan sholat yang pertama, menghapus dosa. Kemudian yang kedua, ayo tulis, sholat adalah cahaya. Nah, sholat adalah apa? Cahaya. Ayo, dicatat. Sholat adalah cahaya. Maksudnya apa? Sholat kok cahaya? Iya. Perhatikan. Sholat itu cahaya, soleh-soleha. Apalagi nanti kita semua akan mati ya. Kita semua akan mati ya. Kita semua akan mati. Kalau mati diapain? Dikubur. Nah, kalau orang soleh-soleha, kalau orang yang rajin sholat nanti kuburannya bercahaya. Cahaya kan sinar ya, luas terang. Bagi siapa? Bagi orang yang rajin sholat. Coba orang nggak sholat, kemudian mati dikubur waktu hidup nggak sholat. Wah, udah gelap kuburannya ya. Kemudian kuburannya disempitin sama Allah. Wah, pada hancur tulang-tulangnya ya. Kemudian didatangi makhluk yang sangat jelek, yang sangat bau. Wah, terus orangnya bilang, yang dikubur, kamu siapa? Jelek banget kamu, bau lagi. Kata dia, tahu nggak kata dia? Dia bilang apa? Aku adalah amalanmu. Waktu kamu masih hidup, kamu jadi orang yang jahat, kamu nggak ibadah. Ini adalah aku. Aku adalah amalan jelekmu yang akan menemanimu di kuburan. Wah, orangnya nggak mau. Wah, kemudian Allah bukakan apa? Neraka. Kasih tahu nih tempat kembali kamu nanti masuk neraka. Itu bagi orang yang tidak sholat, orang yang nakal, ya nggak mau ibadah, banyak dosanya. Nah, tapi sebaliknya anak soleh dan soleha, perhatikan. Kalau orang yang rajin sholat, rajin ngaji, sama orang tua berbakti, sama teman-teman baik ya, kata-katanya dijaga, wah pokoknya jadi anak soleh dan soleha. Nanti ketika dikubur ya, ketika dia mati dikubur, perhatikan. Kuburannya
lapang, luas, wah, bercahaya. Kemudian datanglah sesosok makhluk. Makhluk itu kata Nabi, baunya sangat wangi. Oh, baunya sangat wangi. Makhluknya sangat indah. Akhirnya orang yang di kuburan itu bilang, "Hai, kamu siapa? Sungguh indah sekali kamu, Masya Allah. Indah sekali, baunya sangat wangi." Kata dia apa? "Aku adalah amalanmu. Waktu kamu hidup, kamu rajin sholat, kamu jadi anak soleh dan soleha, rajin mengaji, kalau ngomong yang baik-baik sama orang tua berbakti. Ini aku amalan kamu, aku akan menemanimu di alam kubur. Kemudian nanti Allah bukakan apa? Surga. Wah, surga dikasih lihat sama dia. Wah, ini surga itu tempat kembali dia, nanti dia bakalan masuk surga. Makanya dia berdoa sama Allah, ya Allah, semoga hari kiamat cepet-cepet, aku pengen masuk surga. Nah, kayak gitu. Coba dibandingkan sama yang pertama tadi, orang yang jelek ya, yang gak sholat, gak ibadah, dilihatin neraka, yang nemenin orang yang sangat jelek, yang sangat bau. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, semoga hari kiamat masih lama, aku gak mau masuk neraka. Nggak bisa ya. Makanya waktu hidup harus rajin sholat, harus rajin ngaji, kalau ngomong harus yang baik-baik, sama orang tua harus berbakti. Nanti kalian kalau di kuburan sendiri apa ada temennya? Sendiri. Umi abi kalian mau nemenin nggak? Enggak, sendiri-sendiri. Ya. Abi Sofia udah mati, dikubur sendirian, nggak ada yang nemenin. Yang nemenin siapa? Mudah-mudahan yang nemenin tadi makhluk yang sangat indah ya, yang sangat wangi, kayak gitu. Itu amalan kita, amal ibadah kita, ya. Nggak ada kalian nanti ditemenin sama siapa, nggak ada. Sendiri, kayak gitu ya. Nah, maka harus rajin sholat. Orang kalau rajin sholat, apa? Dapat cahaya di dunia, dia dapat cahaya, dikasih tahu sama Allah jalan-jalan kebaikan. Ya, sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan buruk. Ya, orang kalau sholat, insya Allah jadi anak soleh. Nah, itu ya. Jadi cahaya kebaikan. Ya, paham anak-anak soleh-soleha? Paham ya? Siap jadi anak-anak yang rajin sholat? Siap ya? Supaya kita nanti di kuburan dapat cahaya, supaya ditemenin sama ciptaan Allah, makhluk yang sangat indah, sangat wangi. Ya, bukan ditemenin sama yang jelek tadi. Udah jelek, hitam. Ya kan? Bau. Wah. Ya, hati-hati ya. Ya, itu tergantung kita. Kita mau rajin ibadah atau tidak, ya, tergantung kita. Baik, ayo. Anak soleh. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan apa? Sholat yang ketiga. Ya, dicatat. Apa? Masuk surga. Oh, udah jelas, orang yang rajin sholat akan masuk surga. Seorang yang rajin sholat, insya Allah dijamin masuk surga. Insya Allah ya. Ya, siapa yang ingin masuk surga? Maka dia harus rajin sholat. Ya. Tidak mungkin orang nggak sholat masuk surga, ya. Nggak mungkin. Yang ada dia masuk neraka. Ya, dia harus rajin sholat. Orang yang sholat itu masuk surga. Oh iya, ayo perhatikan anak Anda yang soleh dan soleha.
nanti di akhirat soleh-soleha, ibadah kita itu akan ditanya sama Allah. Ibadah kita akan ditanya sama siapa? Allah. Ya, malaikat akan menanyakan. Akan dilihat ibadahnya. Wah, ini namanya siapa ini? Hah? Otong. Si Otong dilihat ibadahnya. Ibadah banyak ya. Ibadah ada apa aja soleh-soleha? Sholat, terus ngaji. Apa? Berbakti, puasa, haji, umroh, sedekah ya. Apalagi zakat. Ibadah itu banyak. Yang pertama ditanya Allah itu apa? Sholat. Ya. Tadi si Otong, wah si Otong ada baca Quran, ada berbakti sama orang tua, ada puasa, ada sholat. Yang pertama ditanya tuh sholat dulu. Yang dilihat sama Allah tuh sholatnya. Ya, siapa yang sholatnya? Ayo, anak soleh. Kata Allah, siapa yang sholatnya bagus, nanti dia akan bagus semuanya. Ya, kalau sholatnya bagus, dilihat pertama sholatnya bagus, semuanya bagus amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya, wah sholatnya bolong-bolong, apalagi bolong semua. Tahu kalian bolong-bolong? Ya, misalnya dia sholat maghrib, tapi dia tidak sholat isya, dia enggak sholat subuh, dia sholat duhur, tapi dia tidak sholat asar, itu namanya bolong-bolong. Kalau bolong semua maksudnya gimana? Iya, dia nggak sholat sama sekali, bolong semua. Maka dia akan celaka, semuanya ya, amal ibadahnya bakalan rusak. Ya, siapa yang ibadah sholatnya bagus, kata Nabi Muhammad, maka dia akan masuk surga. Dia akan beruntung, dia akan berhasil. Siapa yang sholatnya nggak baik, bolong-bolong, kadang sholat, kadang nggak, sholatnya bercanda, maka dia akan rugi. Dia akan masuk neraka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, rajin ibadah sholat, supaya selamat. Kalian ingin masuk surga, tapi tidak boleh hanya sekedar di mulut, harus ditunjukkan dengan rajin sholat, rajin ngaji, ditunjukkan. Ya, kita semuanya ingin masuk surga, tapi ya tidak sekedar di mulut. Ya, tapi orangnya males sholat, males ngaji, nggak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Jadi harus rajin sholat. Ya, sekali lagi, sholat itu membuat kita masuk surga. Baik. Ayo, anak soleh. Ayo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Keutamaan sholat. 1. Dosa. 2. Adalah cahaya. 3. Surga. Nah, ya. Salat menghapus dosa. Salat adalah cahaya ya, supaya kita nanti di kuburan, ketika kita mati dikubur, bercahaya kuburan kita ya, terang ya. Kalian nanti kalau di kuburan kalian pengen terang apa pengen gelap? Terang. Maka rajin salat. Kemudian sholat ya membuat kita masuk surga. Iya. Ya, maka harus sholat. Ayo, anak soleh dan solehah, kita kalau sholat itu untuk siapa? Kita sholat untuk siapa? Yang nyuruh sholat siapa? Yang nyuruh sholat Allah. Iya, sholat itu untuk kita sebenarnya ya. Karena pahalanya untuk kita, tapi kita ketika sholat harus ikhlas,
ikhlas hanya untuk siapa? Allah. Nggak boleh sholatnya, wah disuruh sama ibu sholat, ibunya udah pergi, udah nggak sholat. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, kita sholat untuk Allah. Mau disuruh ibu sama bapak, mau nggak disuruh, aku tetap sholat. Ya, tetap sholat karena aku sholatnya dilihat sama siapa? Sama Allah. Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih pahala Allah. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, tidak peduli. Yang lihat siapa? Allah, ya. Kalau kita sholat Allahu Akbar, ingatlah Allah itu ada di depan kita. Allah lagi lihat sholat kita, ya. Kalau yang sholatnya bercanda, sholatnya bercanda. Sholatnya ngobrol, sholatnya tendang-tendangan, dapat pahala atau dapat dosa? Ya. Kalian kalau sholat di masjid harus tenang, harus yang khusyuk, harus diem, ikutin imamnya, jangan bercanda. Terus kalau mengucapkan amin, ya misalnya imamnya, ayo perhatikan, anak soleh. Ayo. Kalau, ayo, siapa? Suhail. Ayo perhatikan, jangan ini. Kalau imamnya mengucapkan ini, waladhdallin, kalian mengucapkan apa? Amin. Kalau mengucapkan amin jangan teriak-teriak ya. Ini yang laki-laki nih, kalau di masjid. Jangan teriak-teriak. Amin biasa aja. Amin. Ya. Jangan teriak-teriak, jangan. Nanti keberisikan ya, ada orang tua, kakek-kakek keberisikan ya, telinganya jadi sakit gara-gara ada anak ngomong aminnya kenceng banget. Jangan ya, ngomong aminnya, bilang aminnya iya, jangan kenceng gitu ya, saleh-saleh ya. Cukup ya kita ngajinya ya, paham ya? Iya. Siap rajin sholat? Iya. Kalau sholat jangan bercanda ya. Kita sholatnya ikhlas untuk Allah ya. Semoga ya Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, berbakti sama orang tua. Kalau berkata yang baik, baik. Amin ya robbal alamin. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga kalian pulang dari sini semakin rajin ibadahnya, semakin baik sama orang tua. Kalau di luar sama teman harus baik, tidak boleh berkata yang buruk. Ya udah diajarin berkali-kali. Abi Sofia nggak mau dengar lagi di luar ada yang ngomongnya nggak baik. Padahal anak ngaji di sini. Nanti Abi Sofianya malu. Itu diajarin gak sih? Kok udah ngaji ngomongnya jelek-jelek? Abi Sofianya malu. Jangan ya. Ya, kalian anak yang soleh dan solehah. Abi Sofia doain kalian. Semoga kalian masuk surga semuanya. Ayo ucapan amin. Amin. Ya sudah, insya Allah kita ngaji lagi. Besok pada ngaji lagi ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ayo kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, pulang.